Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tematik kita di tema 3. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita masih berada di tema 3, subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan fokus untuk mempelajari tentang wawancara. Wawancara ini bisa Ananda baca di pembelajaran 1, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Yuk mulai dipersiapkan peralatan bukunya dan alat tulisnya. Ananda, pernahkah Ananda mencari informasi langsung ke petani di sawah? Nah, sepertinya seru ya jika kita bisa bertanya langsung kepada para ahlinya, yaitu para petani. Nanti kapan-kapan wawancara yuk ke petani. Hari ini kita belajar dulu tentang apa sih wawancara itu. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Wawancara ini Ananda bisa lakukan ketika Ananda ingin mencari tahu tentang sesuatu kepada orang lain. Wawancara itu bisa berbagai macam loh. Artinya tidak hanya tentang padi saja, tetapi juga bisa tentang yang lainnya. Sebenarnya apa sih pewawancara itu dan apa sih narasumber itu? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan tentang suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kita bisa simpulkan bahwa pewawancara adalah orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang kita tanya. Sudah terlihat ya perbedaannya? Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Ananda, sebelum melakukan wawancara, Ananda harus mencoba untuk mencari apa kira-kira topik yang cocok untuk Ananda wawancarai. Topik ini adalah sesuatu yang ingin Ananda ketahui informasinya. Jadi, tentukan dengan baik agar wawancara Ananda bisa memberikan informasi kepada Ananda. Setelah topiknya sudah jadi, yang kedua adalah buatlah daftar pertanyaan yang akan Ananda ajukan atau Ananda sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan ini ditentukan berdasarkan apa sih yang Ananda ingin ketahui. Kemudian setelah daftar pertanyaannya terbuat, yang ketiga tentukan narasumbernya atau orang yang akan Ananda wawancarai. Pastikan orang tersebut memiliki banyak informasi tentang sesuatu yang ingin Ananda ketahui. Nah, jika 3 hal ini sudah Ananda lakukan atau Ananda siapkan, maka Ananda bisa langsung melakukan wawancara kepada narasumber. Setelah semuanya sudah siap, saatnya melakukan wawancara. Ketika melakukan wawancara, yang pertama, mulailah wawancara dengan menyapa narasumbernya dan perkenalkan diri Ananda. Misalnya, perkenalkan nama, asalnya dari mana. Kemudian, kenapa Ananda bisa datang untuk mewawancarai orang tersebut. Kemudian yang kedua, sampaikan pertanyaan Ananda dengan jelas dan santun. Apalagi jika narasumber atau orang yang ditanya adalah orang tua, maka Ananda harus bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencatat semua jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Jangan sampai ketika sudah ditanya,
Ananda tidak menulis jawabannya, sehingga nanti bisa lupa dan hilang jawabannya. Yang terakhir, setelah semuanya selesai, silakan mengakhiri wawancaranya dengan baik dan ucapkan terima kasih kepada narasumbernya atau orang yang Ananda wawancarai. Ananda, pernahkah Ananda mencari informasi langsung ke petani di sawah? Nah, sepertinya seru ya jika kita bisa bertanya langsung kepada para ahlinya, yaitu para petani. Nanti kapan-kapan wawancara yuk. Ini merupakan bentuk-bentuk kalimat tanya yang bisa Ananda pergunakan untuk mewawancarai seorang. Yang pertama, apa? Kata apa dipakai untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, di sini Ustazah akan ambil contoh tentang mewawancarai seorang petani padi. Sehingga pertanyaan apanya adalah, apa saja jenis padi yang Bapak tanam? Kemudian, siapa? Siapa dipakai untuk menanyakan orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Jadi, siapa itu untuk menanyakan orangnya ya, Nak? Contohnya adalah, siapa yang membantu Bapak merawat semua padi ini? Yang ketiga, di mana? Di mana dipakai untuk menanyakan tempatnya, tempat terjadinya peristiwa tersebut. Contoh, di mana Bapak membeli pupuk untuk merawat seluruh padi? Selanjutnya, kapan? Kapan ini dipakai untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Misalnya, kapan Bapak memberi pupuk pada seluruh padi? Selanjutnya, berapa? Berapa dipakai untuk menanyakan jumlah. Misalnya, berapa luas lahan padi yang Bapak tanam? Atau bisa juga, berapa banyak pupuk yang harus diberikan kepada seluruh tanaman ini? Selanjutnya kata mengapa. Mengapa dipakai untuk menanyakan penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, mengapa lahan padi sebelum ditanami harus dibajak? Atau mengapa padi harus diberi pupuk? Dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana dipakai untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, bagaimana cara Bapak membersihkan hama pada tanaman padi? Nah, seperti itu ya Ananda. Jadi, kata-kata kalimat tanya tadi bisa Ananda buat yang lain. Tetapi masih diawali dengan kalimat tanya tersebut. Jadi pertanyaannya luas ya dan banyak. Ananda perlu ingat, pertanyaan yang baik itu mencakup pertanyaan yang disusun secara berurutan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya dimulai dari umum yang kemudian ke khusus. Jadi intinya kita letakkan di akhir. Kemudian yang ketiga, pertanyaan sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Jadi terus-menerus menyambung gitu ya, Nak. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, Ananda sambung pertanyaannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan jawaban dari narasumber tadi. Nah, ketika kita bertanya kepada narasumber, usahakan seperti ngobrol atau percakapan biasa ya. Nggak usah terburu-buru juga, supaya pertanyaannya santai dan enak. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini adalah membuat pertanyaan wawancara. Buatlah susunan pertanyaan wawancara sesuai dengan kalimat tanya yang benar. Pilihlah topik menarik untuk menambah informasimu. Jadi, yang pertama Ananda silahkan menentukan topik yang kira-kira apa sih yang ingin Anda
Ketahui informasinya, Ustazah bebaskan tentang apapun. Boleh di sekitar rumah Ananda atau siapapun boleh. Kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berkaitan dengan topik yang Ananda buat. Pertanyaannya buat minimal 10 pertanyaan ya. Cukup mudah tugas hari ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku